Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah wawasan kependidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat beliaulah kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan presentasi dari kami. Adapun judul presentasi kami hari ini yaitu politisasi pendidikan, pengaruh politik terhadap implementasi kurikulum Indonesia. Baik, sebelum kami menyajikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nimade Mandarisva Febianti, dengan NIM 221202111 selaku moderator sekaligus penyaji materi. Dan rekan saya, Baik, perkenalkan nama saya Putu Stevi Agniaswari dengan NIM 22120211013 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Rina Premayanti dengan NIM 2212021015 selaku penyaji materi. baik, adapun submateri yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, politik dan kurikulum pendidikan. Yang kedua, keterkaitan politik terhadap pendidikan. Dan yang ketiga, dampak politik terhadap pendidikan. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan disajikan oleh saya sendiri. Politik dan kurikulum pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar bagi peserta didik yang sedang aktif berkembang potensinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Misi pendidikan nasional adalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Seluruh langkah kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran, harus selalu berpijak pada kepentingan peserta didik dan masyarakat. Namun, tidak mudah bagi pembuat kebijakan untuk mencerminkan kepentingan siswa dan masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Karena proses pembuatan kebijakan pada hakikatnya tidak pernah bebas nilai, sehingga perbedaan kepentingan akan selalu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Di masa sekarang, pelaku politik mencoba bersuara agar agak lantang tentang kebebasan akademik, keilmuan, dan anggaran pendidikan. Masih sangat segar diingatan kita ketika masa-masa kampanye pemilihan umum berlangsung, beberapa kandidat menjanjikan akan memberikan pendidikan yang lebih baik, pendidikan gratis, beasiswa, bahkan akan membuat kebijakan untuk mengangkat 100.000 guru. Namun, pada kenyataannya, semua itu tak lebih dari sekedar slogan kosong dan janji politik manis. Sangat mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan. Karena itu, semua amat tergantung pada situasi dan iklim politik. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disajikan oleh rekan saya. Kepada Stevi, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kedua yaitu materi yang berjudul keterkaitan politik terhadap pendidikan. Keterkaitan antara pendidik dan politik sangat erat, bahkan selalu berkaitan. Sehingga dengan kondisi tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan publik memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan lintasan pendidikan di suatu negara. Pendidikan selalu berpihak. Pendidikan oleh pendidik selalu berdasarkan keinginan penguasa yang menetapkan kurikulum. Maka dari itu, politik sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Politik adalah politik. Siapa menguasai politik atau menjadi pemimpin, maka menemukan arah pendidikan. Setiap pemerintah selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Ketika sebuah rezim berkuasa, dia selalu berusaha membangun citra atau bekerja sangat keras untuk memberi nilai tambahan bagi rakyatnya. Semoga bisa terpilih kembali di periode selanjutnya. Itu normal dalam perjuangan politik. Pendidikan dalam hal ini dapat dijadikan nilai tambah yang dapat diterima secara musim di seluruh pelosok tanah air, menyentuh langsung kehidupan orang dan membawa hasil ke masa depan. Tidak hanya ketampanan, tetapi juga dunia pendidikan merupakan investasi yang baik dalam jangka panjang dan menengah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik memainkan peran penting dalam menjalankan kelangsungan pendidikan. Oleh karena itu, setiap menteri pendidikan yang ditunjuk oleh Perdana Menteri akan selalu melakukan inovasi agar wilayah yang dipimpinnya memberikan nilai tambah politik bagi dirinya. Pendidikan merupakan bidang yang sangat menjanjikan. Jika Anda berhasil dalam masalah pendidikan ini dan memiliki reputasi positif di mata orang-orang, Anda akan mudah mendapatkan suara di pemilu berikutnya. Perubahan kurikulum di berbagai negara tidak pernah lepas dari kondisi politik yang berlaku di sana. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Seperti yang disampaikan Gubernur Besar disampaikan Guru Besar UP Hamid Hasan dalam rapat dengan Komite Kurikulum DPR RI Rabu 22 Januari 2013. Fakta ini juga terjadi di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang, yang mengubah kurikulum dalam waktu singkat akibat pengolakan politik di negara tersebut. Senada dengan pendapat yang diungkap oleh Bondi dalam bukunya Curriculum Development, A Guide to Practice. Ia juga menjelaskan pengaruh politik terhadap desain dan pengembangan kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, karena setiap kali di kepemimpinan suatu negara berganti, setiap kali pula kurikulum pendidikan berubah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Stevi atas pemaparan materinya. Untuk penyajian materi berikutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Reina. Kepada Reina, persilahkan. Baik, next slide. Selanjutnya adalah materi mengenai dampak politik terhadap pendidikan. Dampak politik terhadap pendidikan ini terdiri dari dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kurikulum adalah aturan dan cara yang digunakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan atau lembaga pendidikan. Dikatakan bahwa kurikulum dalam suatu pendidikan penting karena keberhasilan suatu pendidikan untuk mencetak hasil atau yang disebut dengan peserta didik yang berkualitas dan baik sangat ditentukan oleh kurikulum suatu pendidikan. Dampak dari arahan tersebut terhadap implementasi kurikulum adalah penghapusan dan penggabungan beberapa mata pelajaran seperti kurikulum 2013. Penghapusan dan penggabungan berbagai mata pelajaran menjadi perhatian tersendiri para guru. Pasalnya, mereka dikenakan syarat minimal jam mengajar, yakni 24 jam mata pelajaran. Penggabungan beberapa mata pelajaran juga berdampak pada nasib guru yang akan kekurangan atau bahkan membatalkan pelajaran. Hal ini membuat takut para guru karena tidak dapat memenuhi syarat pembelajaran sesuai standar kompetensi. Dampak politik terhadap kurikulum lain adalah
Adanya perubahan silabus menyebabkan perlunya guru memahami dan mengimplementasikan silabus. Namun kenyataannya, masih banyak guru yang belum memahami kurikulum. Hal ini dibuktikan dengan adanya guru yang belum mampu membuat kurikulum dan RPP pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah mengganti kurikulum dalam pendidikan tidak lain adalah meningkatkan mutu pendidikan agar dapat berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Namun tidak ada yang benar-benar berubah dalam mutu pendidikan di Indonesia. Bahkan mutu pendidikan dalam 5 tahun terakhir membuahkan hasil yang mengecewakan. Sebaliknya, perubahan rencana pendidikan dengan cepat menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan sejak mereka akan mempengaruhi kinerja banyak siswa. Ini mungkin karena siswa tidak dapat beradaptasi dengan sistem pembelajaran kurikulum baru. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami mengenai pengaruh politik terhadap implementasi kurikulum Indonesia. Kini tibalah kita pada penutup. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada materi kami. Pengaruh politik terhadap kurikulum dalam sistem pendidikan nasional saat ini adalah penghapusan berbagai mata pelajaran, pengurangan dan penggabungan mata pelajaran dengan tujuan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Proses pengembangan kurikulum yang selalu berubah juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang merangsang respon masyarakat terhadap minatnya. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum itu sendiri mencerminkan idealisme dan perubahan kebutuhan masyarakat dan negara. Melalui lembaga sekolah yang memberikan kesinambungan pada kebudayaan. Pengaruh politik terhadap dunia pendidikan sangat kuat. Perubahan kurikulum yang disebabkan oleh faktor politik menimbulkan banyak masalah baru. Namun, pembuat kebijakan pendidikan tetap tidak peduli dan tidak mau mengambil keputusan untuk membersihkan dunia pendidikan dari praktik bisnis politik. Baik, sekian penyampaian kesimpulan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami sengaja maupun tidak. Untuk itu, presentasi hari ini kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.